Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dokumentasi KKL virtual 2021 hingga 2022 yang telah dilaksanakan pada bulan November hingga Januari 2022. Perkenalkan, nama saya Yurinanda Septian Putri, NIM A420180043 dari kelompok 2. Pada KKL virtual ini, rangkaian kegiatannya yaitu yang pertama ada pembekalan, lalu ada kegiatan kuliah pakar yang dilaksanakan selama 3 kali, lalu setelah kuliah pakar ada kegiatan observasi, lalu dilanjutkan dengan konsultasi mini proyek, lalu yang terakhir ada laporan proyek mini yang dilaksanakan setelah konsultasi mini proyek. Lalu selanjutnya ada kuliah pakar 1 yang mengambil tema epidemiologi yang dilaksanakan pada Sabtu 27 November 2021. Pembicaranya yaitu ada Dr. Fitri Widyaningsih, MS PhD IKM Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, transisi, dan determinan yang mempengaruhi kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya ada proyek mini 1. Pada proyek mini 1, saya mengangkat tema pandemi SARS-CoV yang ada di Indonesia. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah, yaitu dikenal dengan virus corona atau COVID-19. COVID-19 menyebar pada Indonesia pada bulan Maret 2020. Lalu dilanjutkan lagi dengan kuliah pakar 2, yaitu keragaman vektor penyakit. Penyakit vektor yaitu penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit, antara lain malaria, demam berdarah, filariasis atau kaki gajah, chikungunya, radang otak, rabies, dan lain-lain. Penyakit tersebut hingga kini masih menjadi masalah kesehatan dan banyak ditemukan di masyarakat dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah, serta memberikan dampak kerugian ekonomi bagi masyarakat. Vektor adalah arthropoda yang dapat menularkan dan memindahkan sumber penyakit. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan menjadi sumber penyakit. Lalu untuk upaya penanggulangan penyakit tular vektor, selain dengan pengobatan terhadap penderita, juga dilakukan upaya pengendalian vektor, termasuk upaya mencegah kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan vektor guna mencegah penularan penyakit tersebut, baik yang endemis maupun penyakit baru atau emerging. Upaya penanggulangan ini yang efektif yaitu dengan cara pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit pada suatu wilayah. Lalu selanjutnya untuk proyek mini 2, kami diminta untuk membuat infografis. Sebelum membuat infografis, kami konsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing kami sebelum mengumpulkan hasil infografis tersebut. Konsultasi tersebut bisa melalui via chat atau WA, bisa juga kirim dokumen lewat email, dan bisa juga langsung mengirimkan pada kolom komentar pada psikologi. Pada kesempatan kali ini saya melakukan konsultasi melalui WhatsApp dengan mengirimkan format infografisnya kepada dosen pembimbing kami. Lalu selanjutnya yaitu hasil infografis proyek mini 2.
Saya mengangkat tema penyakit skistosomiasis atau demam keong. Demam keong adalah merupakan penyakit menular menahun yang menginfeksi manusia dan digolongkan dalam kelompok penyakit tropis. Terbaikan bersama dengan filariasis, kusta, dan trombosia. Demam keong yang umumnya terjadi di wilayah tropis dan subtropis dapat menyebabkan kelainan dan gangguan pertumbuhan serta kerusakan organ dalam seperti hati dan limfa. Penyebabnya yaitu karena mencuci dan mandi maupun terkena air yang mengandung larva cacing yang menembus kulit manusia dan berkembang menjadi cacing dewasa. Selain menginfeksi manusia, cacing tersebut juga menginfeksi hewan ternak yang kemudian dapat menginfeksi manusia. Selain itu, air minum dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan air tercemar cacing skistosomiasis. Gejalanya yaitu ada demam, diare, berat badan berkurang secara drastis, dan disentri, serta pembesaran limfa dini yang dapat terjadi pada fase ini. Lalu untuk pengumpulan tugas hasil infografis proyek Mini 2 ada dua. Yang pertama ada upload sosial media dan yang satunya ada upload pada assessment pada psikologi. Lalu selanjutnya ada kuliah pakar 3, yaitu pemanfaatan imunomodulator di masa pandemi yang dibawakan oleh Bapak Saryanto, Sarjana Farmasi Apoteker. Imunomodulator merupakan zat yang berfungsi memperkuat sistem imun, sehingga mampu melindungi tubuh dari infeksi atau mikroorganisme seperti virus, bakteri, maupun parasit. Imunomodulator berbahan alami dan dapat diperoleh dari tanaman herbal asli Indonesia seperti jahe, kunyit, meniran, dan daun kelor. Selain itu, imunomodulator juga berperan sebagai imunostimulan, yaitu senyawa yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh. Konsumsi imunomodulator untuk tingkatkan daya tahan tubuh sangat penting, terlebih lagi pada saat ini masyarakat yang sedang menghadapi ancaman virus SARS-CoV-2 serta penyebab COVID-19. Membangun daya tahan tubuh yang prima melalui konsumsi herbal juga dianjurkan oleh BPOM dalam buku saku obat tradisional untuk daya tahan tubuh dan pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Lalu setelah melaksanakan kuliah pakar 3 tentang imunomodulator, dilanjutkan dengan konsultasi proyek Mini 3, yaitu katalog digital tanaman agen imunomodulator. Saya mengambil contoh tanaman untuk pencernaan, yaitu ada tanaman kunyit, jahe, jinten hitam, serta ada kencur yang memiliki berbagai manfaat untuk pencernaan. Contohnya yaitu untuk penyakit GERD atau gastritis dan penyakit MAH serta asam lambung yang banyak diderita oleh warga Indonesia. Lalu selanjutnya adalah hasil katalog proyek Mini 3. Yang pertama ada kencur. Kencur merupakan tanaman tropis yang tumbuh dengan subur di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Manfaatnya untuk pencernaan yaitu antara lain dapat meredakan mual serta sebagai antibakteri. Lalu selanjutnya ada jinten hitam atau Nigella sativa. Sejetina habatus sauda atau biji jinten hitam yang berasal dari tanaman berbunga tanaman bernama Nigella sativa dari keluarga yang asli dari Asia Selatan. Jinten hitam berguna dalam meminimalisasi peradangan, termasuk peradangan di lambung atau gastritis, serta penyebab rasa sakit yang ada di ulu hati. Lalu selanjutnya ada jahe. Jahe mengandung vitamin C dan magnesium, kandungan gingerol, sangolos, dan gingeronos yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Manfaatnya yaitu sebagai pereda diare, serta mengurangi rasa mual dan menghangatkan tubuh. Selanjutnya ada kunyit yang mempunyai kandungan
kurkuminoid, minyak atsiri sebanyak 2-5%, lalu ada fruktosa, glukosa, pati, dan tanin. Kunyit merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang sangat mudah didapat pada Indonesia. Manfaatnya yaitu meredakan gejala IBS, mengobati MAH, meredakan nyeri haid, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu yang terakhir ada temulawak atau Curcuma santorozia. Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan kunyit. Tanaman yang ini biasanya berbentuk seperti silinder dengan diameter 6 cm. Rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Manfaat untuk pencernaan yaitu dapat mengobati MAH, menambah nafsu makan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Terima kasih telah menonton video dokumenter KKL Virtual 2021. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.